Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat dan semangat untuk kawan pajak semua yang sudah hadir di obrolan kita pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita awali dulu yuk dengan pantun biar semangat. Jalan-jalan ke kota Garut, Cakep, Mbak Dewi. beli dodol dan jaket kulit asli. Obrolan pajak kembali menyambut bahas layanan baru yang makin digitalisasi. Saya Yuselfi Dwi Septiana, senang sekali bisa menyambut kawan pajak semua di pagi hari ini. Seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya nih di obrolan pajak minggu lalu, episode sebelumnya kita membahas mengenai layanan administrasi perpajakan berdasarkan Per 8 tahun 2025. Nah, kali ini kita akan melanjutkan layanan administrasi perpajakannya. Jadi buat kawan pajak yang sebelumnya sudah mengikuti episode kita sebelumnya, jangan khawatir. Kita akan kembali hadir dan menyajikan bahasan layanan perpajakan lainnya. Dan untuk kawan pajak yang sebelumnya belum mengikuti episodenya, tenang saja, episode sebelumnya bisa dapat diikuti kembali dengan melihat dan ditonton ulang di feed kami sebelumnya. Nah, narasumber kita pagi hari ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu ada Bapak Dodi Wahyudi Santoso dan Bapak Asadi dari Fungsional Penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 2, yang akan kembali memberi penjelasan yang praktis dan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah kawan pajak tanyakan sebelum-sebelumnya. Yuk kita manfaatkan kesempatan pagi hari ini untuk memahami sistem layanan perpajakan yang makin digitalisasi. Oke, kita sapa saja terlebih dahulu nih. Ada narasumber kita yang masih sama seperti sebelumnya, Mas Dodi. Apa kabar Mas Dodi? Baik, alhamdulillah Mbak Dewi. Alhamdulillah. Mas Asadi apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Dewi. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih Mas, kita kan sudah di episode minggu lalu Ya. kita membahas layanan perpajakan di Per 8 juga ya. Betul. Dan ada banyak layanan perpajakannya. Yang sempat kita kemarin bahas itu kan ada 3 layanan perpajakan ya. Yang kemarin kita sudah bahas ya. Sudah Betul, dibahas sebelumnya. ada SKF, revaluasi, SKB Potput. Nah, pagi hari ini kita akan membahas layanan perpajakan apa lagi nih Mas? Gitu. Dan banyak ditanyakan kawan pajak juga tentunya. Betul. Ini sifatnya sering banyak digunakan atau wajib pajak yang melakukan permohonan ya, seperti layanan perpajakan. Jadi gini Mbak Dewi, Mas Asadi ya. Jadi kita kembali lagi nih ya, di Per 8 tahun 2025 ini adalah ketentuan pemberi layanan administrasi perpajakan tertentu dalam rangka melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Kortex. Kortex yang disingkat Nah, Kortex ya. kenapa sih terbit Per 8 ini? Latar belakangnya apa? Seperti itu Mbak Dewi ya, Mas Sadi. Nah, jadi untuk melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang lebih transparan ya, lebih efisien dan efektif, lebih akuntabel, fleksibel, ini diperlukan ketentuan teknis di bidang layanan administrasi perpajakan ya, sehingga untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya Mbak Dewi. Nah, maka terbitlah Per 8 tersebut seperti itu. Nah, di Per 8 ini seperti kita sampaikan kemarin ada 13 layanan nih. Oh ya, banyak ya Mas ya. Betul. Ini kita akan bacakan lagi nih, mungkin kawan pajak refresh lagi. Ya. Mungkin kawan pajak lupa, termasuk ada saya yang ini banyak lupa nih. Atau ada yang baru menyaksikan pagi hari ini yang episode sebelumnya belum hadir ya. Nah, jadi di Per 8 itu ada 13 ya yang dijelaskan di Per 8 tersebut. Nah, jadi yang pertama itu adalah tata cara pemberian surat fiskal, keterangan fiskal. Kemarin sudah kita bahas ya Mbak Dewi. Udah detail kita jelaskan ya. Nah, kemudian juga ada tata cara perubahan metode pembukuan atau tahun buku. Nah, ini nanti ya kita akan jelaskan kita ya. Akan bahas. Ini pagi hari ini akan kita bahas ya. Betul. Nah, kemudian juga ada tata cara permohonan pemberitahuan pemberian
atau pembatalan serta permohonan penerbitan kembali izin menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris ya, atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dengan mata uang dolar Amerika Serikat seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ya Mbak Dewi, tentang tata cara pengajuan dan penerbitan keputusan mengenai penggunaan nilai buku atas pengalihan dan perolehan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilan alihan usaha seperti itu Mbak Dewi. Nah, kemudian yang 5, tata cara pengajuan permohonan dan pengadministrasian penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Nah, ini juga minggu lalu sudah kita bahas. Yang dikenal dengan evaluasi aktiva tetap. Yang keenam, itu tata cara pengajuan permohonan pembebasan dari pemotongan pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain. Ini juga ya kita bahas SKB ya. SKB Potput kalau biasanya kita sebut. SKB Potput. Nah, kemudian juga yang ketujuh ada tata cara penerbitan surat keterangan bebas pajak penghasilan pasal 22 impor emas batangan. Nah, ini impor emas ya, atas emas ya, SKB atas emas. Dan kemudian juga 8, tata cara penerbitan surat keterangan bebas pemotongan PPh atas bunga deposito ya dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Seperti itu. Nih seputar SKB sepertinya nih ya. SKB final deposito. Kemudian juga yang ke-9 itu tata cara pengecualian pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan BPTB ya. Ini pengecualian ya. Ini biasa kita sebut SKB PPHTB. Biasanya karena waris, karena hibah atau karena ada penggabungan usaha masuk di sini juga. Jadi bisa mengajukan permohonan ini ya. Nah, kemudian yang 10 ya Mbak Dewi, ini dengan tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas ini penyetoran PPh-nya berarti ya dari pengalihan hak atas tanah bangunan tersebut. Ini biasanya kawan pajak lebih familiar dengan sebutan validasi. Oh iya, validasi SPP PPHTB. Betul. Jadi ketika wajib pajak sudah melakukan pembayaran PPh final PPHTB, dia melakukan validasi. Nah, tata caranya juga diatur di PER ini. Jadi sering kita dengar wajib pajak memvalidasi nih KPP. Betul. Itu bahasa familiar validasi. Ya. Nah, kemudian juga tata cara penerbitan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau atas impor yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak seperti itu Mbak Dewi. Nah, kemudian yang 12 ini tata cara pencabutan surat persetujuan atas permohonan pengenaan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Yang terakhir Mbak Dewi yaitu tata cara pemberian layanan terkait dengan persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ini bakal calon kepala daerah nih. Ini kayak suatu hal yang baru mungkin ya maksudnya istilahnya nih seperti itu sih Mbak Dewi. Cukup banyak ya ada layanan 13 layanan. 13. Ya, jadi semuanya ini memang di ketentuan di Per 8 ini. Jadi seperti latar belakang yang saya sampaikan, jadi ini untuk memudahkan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya seperti itu Mbak Dewi. Apalagi sekarang didukung dengan adanya sistem Cortex seperti itu. Jadi penyesuaian karena betul. Ada sistem Cortex ini ya. Baik dari ke-13 layanan yang sudah kita bahas di episode sebelumnya ada 3. Tadi saya lihat nih ada salah satu layanan yang judulnya perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku. Nah, ini maksudnya gimana nih Mas tentang layanan ini? Seperti apa teknisnya nih Mas? Mas Adi mungkin bisa menjelaskan lebih sebelum lanjut. kita masuk ke pembukuan, saya mau flashback yang terkait minggu lalu terkait SKF ya. Kenapa kita SKF kemarin kita bahas? Karena ternyata di semua 13 layanan ini rata-rata memerlukan pemenuhan kewajiban SKF. Nah, termasuk yang SKB PPh Potput juga itu ternyata dia harus memenuhi kewajiban SKF. SKF juga. Nah, ini kan hal yang baru Mbak Dewi. Hal yang baru maksudnya gini. Tahun sebelumnya, sebelum PER ini, ketika wajib pajak mengajukan SKB, dia meskipun memiliki tunggakan pajak, meskipun dia SPT PPN-nya masih ada yang belum lapor, dia masih bisa mengajukan SKB PPh Potput. Nah, dengan adanya Per 8 ini, karena persyaratannya itu SKF itu sudah harus terpenuhi, di mana syarat SKF adalah dia harus tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak itu memiliki cap angsuran ya, angsuran. Dapat izin angsuran, kemudian dia tidak telat SPT tahunan dan SPT PPN, maka dia mendapatkan SKF. Nah, ketika SKF ini menjadi syarat di sini, ya wajib pajak yang memiliki tunggakan harus melunasi tunggakan atau mengangsur dulu untuk bisa
menyampaikan permohonan layanan perpajakan. Nah, kembali ke pembukuan. Di pembukuan itu kalau kita lihat dari dasar hukum di pasal 1 Undang-Undang KUP itu bahwa pembukuan itu adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Itu bisa berupa harta, kewajiban, kemudian penghitungan biaya yang nanti endingnya adalah laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi. Nah, pembukuan itu wajib dilakukan oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Kecuali semua wajib pajak itu wajib melakukan pembukuan, kecuali wajib pajak tertentu seperti wajib pajak OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dia memiliki batasan omset tertentu, katakan di bawah 4,8 miliar, dia boleh untuk tidak melakukan pembukuan. Namun meskipun dia tidak melakukan pembukuan, dia tetap harus melakukan pencatatan. Kenapa itu diperlukan? Karena dengan adanya pembukuan atau pencatatan, kita bisa menghitung berapa penghasilan kita, berapa PPh yang akan terutang. Nah, sehingga itu diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ini harus dilaksanakan taat asas, Mbak Dewi. Baik menggunakan stelsel kas ataupun stelsel accrual, mau cash basis atau accrual basis. Itu wajib pajak bisa memilih asal taat asas gitu ya. Jadi nggak bisa sendiri. Tahun ini pakai accrual, tahun depan ganti kas, nggak bisa seperti itu. Dia harus melakukan taat asas konsisten ya. Betul. Jadi harus sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, metode pembukuan ini bisa dalam dalam rangka pengakuan penghasilan biaya, kemudian penentuan penghitungan penilaian persediaan atau penyusutan. Nah, namun ada kalanya sangat dimungkinkan perusahaan itu memiliki kebijakan. Maksudnya gini, oke, tahun sebelumnya kita menggunakan katakanlah penghitungannya menggunakan accrual basis. Oh, ternyata setelah ada kebijakan kayaknya kita akan menggunakan cash basis, atau sebelumnya kita menggunakan saldo menurun, kita nanti akan menggunakan garis lurus gitu. Nah, wajib pajak dimungkinkan untuk melakukan perubahan metode itu, namun harus menyampaikan izin terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak. Dia tidak serta-merta harus langsung mengubah gitu, tidak bisa. Dia harus mengajukan izin, mendapatkan izin. Nah, izin itu harus disampaikan paling lambat sebelum pembukuan itu dilaksanakan. Jadi sebelum dimulai pembukuan yang barunya itu. Nah, selain metode pembukuan, ada juga perubahan tahun buku, Mbak Dewi. Nah, tahun buku itu defaultnya adalah tahun kalender Januari Desember. Namun ada beberapa wajib pajak yang tahun bukunya itu tidak sama dengan tahun kalender. Nah, apabila wajib pajak ingin mengubah dari tahun buku Januari Desember, misalkan yang lazim itu ke Juli Juni atau Oktober Desember, itu wajib pajak tetap bisa mengajukan izin ke Direktorat Jenderal Pajak. Dia tidak serta-merta langsung kita langsung pakai metode tahun bukunya sekian, itu harus menggunakan izin. Itulah yang nanti diatur di Per ini, bagaimana wajib pajak akan tata cara mengajukan izin perubahan metode pembukuan dan tahun bukunya itu, Mbak Dewi. Oke, baik. Berarti intinya di sini tadi saya dapat poin pentingnya harus taat azas ya. Betul, taat asas. Iya, jadi wajib pajak sehingga tidak ada niat untuk mengubah metode pembukuan atau tahun buku untuk menggeser laba atau mengecilkan pajak yang terutang. Nah, betul, tidak ada intensi untuk tidak ada niat untuk itu sebenarnya. Gitu. Ini hanya emang keperluan dari manajemen company perusahaan, bukan untuk, meskipun ada mungkin ya niat ke situ, cuma tidak ada intensi untuk betul-betul menggeser laba atau mengecilkan pajak, intinya tidak. Karena itu harus dilakukan secara taat asas, tidak bisa begitu dapat izin, besok kita pindah lagi deh, ternyata tidak menguntungkan nih, kita tahun besok. Nggak boleh kayak gitu ya, banyak kita batasi dengan regulasi ini. Oke, di regulasi di Per 8 ini diatur juga ya. Nah, untuk mendapatkan persetujuan ini nih, boleh didetailkan secara lebih gamblang nih, apa sih yang harus dilakukan oleh wajib pajak gitu
berdasarkan Per 8 tahun 2025 ini nih Oke. Mas Dodi nih. Jadi begini tadi setelah disampaikan sama Mas Sadi ya, harus taat azas ya. Jadi taat azas itu seperti Konsisten, ya. apa? Konsisten. Konsisten. Nah, untuk selanjutnya adalah wajib pajak ini apabila ingin mengubah metode pembukuan dan atau ingin merubah tahun buku, jadi harus mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Pajak. Oke. Jadi melalui portal wajib pajak. Jadi permohonan tersebut harus diajukan paling lama 1 bulan sebelum dimulainya tahun buku Metode yang pembukuan, ya. pembukuan itu yang bersangkutan. Oke, Misalnya tahun baik. buku dimulai 1 Januari, maka permohonan diajukan paling lambat 1 Desember atau Januari. Permohonan pajak tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan nih Mbak Dewi. Jadi harus menyampaikan alasan perubahan metode pembukuan atau tahun buku. Seperti tadi Alasannya kan kenapa ya? bukan Alasannya sekedar apa? alasan Buat menggeser menggeser laba laba. atau dan lain-lain seperti itu. Jadi menyampaikan alasannya. Kemudian juga menyampaikan pernyataan ya bahwa perubahan metode pembukuan atau tahun buku yang dikendaki oleh pemegang saham, pemberi kredit, rekanan usaha, pemerintah atau pihak lain, di mana apabila metode pembukuan atau tahun buku tidak diubah akan mengakibatkan kesulitan atau kerugian bagi perusahaan. Jadi disesuaikan dengan ini ya, Dengan alasannya tadi alasannya ya, ya, dan pihak dituangkan dalam lain. pernyataan Betul. ini. Oke, Kemudian juga tidak bermaksud tadi ya dengan sengaja berusaha melakukan penggeseran laba yang Iya. sudah kita sampaikan tadi ya, sehingga Tidak ada intensi untuk betul itu, gitu. meringankan beban pajak dan sebagainya. Kemudian juga ada permohonan atas perubahan metode pembukuan atau tahun buku tersebut merupakan permohonan untuk perubahan pertama kali Mbak Dewi. Yang pertama kali dia melakukan perubahan. Dalam hal permohonan atas perubahan metode pembukuan atau tahun buku tadi diajukan untuk pertama kali. Jadi boleh nih. Kemudian juga telah memenuhi persyaratan untuk diberikan surat keterangan fiskal. Tadi di awal sudah yang dijelaskan. SKF tadi ya, Ya, penting ya. itu kenapa kami kemarin menjelaskan fiskal dulu yang pertama kita jelaskan Oh, seperti Karena itu. Oke. Itu digunakan untuk semua Untuk permohonan. layanan Iya. perpajakan yang lainnya ya. ya. Oke, baik. Kemudian baik. juga telah menyelenggarakan metode pembukuan atau tahun buku secara konsisten dengan prinsip taat azas paling lama atau paling singkat tuh 5 tahun pajak untuk permohonan atau perubahan metode pembukuan tersebut. Jadi setelah 5 tahun ya bisa Iya, mengajukan bisa. seperti itu. Misalnya wajib pajak sudah mendapat persetujuan nih Mbak di persetujuan Iya. tahun buku sekarang nih. Udah ngubah sekarang, dia baru bisa untuk ngubah lagi Nah, itu 5 5 tahun. tahun. 5 tahun. Ya, Oh, dia tidak oke. bisa langsung tahun ini berubah. Oh nggak enak nih metode pembukuan yang ini kita ubah Sesuai lagi dengan tahun prinsip depan. taat asas Iya, tadi taat ya, asasnya 5 tahun konsisten diatur selama paling Iya paling singkat 5 singkat tahun. 5 tahun. Jadi Oh. ini 5 Mbak tahun Dewi dia masih tuh. dia bisa ngubah lagi setelah 5 tahun. Persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Jadi tidak serta merta main ubah tahun buku atau pembukuan seperti itu Mbak Dewi. Baik, lalu proses selanjutnya lagi nih gimana nih? Karena kan ini ada di korteksnya juga Iya. nih, dan apakah masih bisa manual atau bagaimana selanjutnya? Gimana proses detailnya lagi nih? Iya. Jadi Mbak Dewi, wajib pajak ini kan mengajukannya melalui portal wajib pajak ya, melalui akun wajib pajak. Nanti di akun wajib pajak itu ada modul namanya layanan perpajakan. Nah, layanan Oke. perpajakan nanti diklik aja, situ banyak layanan perpajakan, dia pilih aja perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku. Oh, ada judul spesifik seperti Ada, itu ya? Nanti tinggal kalau susahnya lagi diketik aja itu. Oh, oke, bisa di Nah, search setelah ya. masuk ke portal wajib pajak, nanti DJP akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Nah, dalam jangka waktu 15 hari, kan setelah wajib pajak submit, dia akan mendapatkan bukti penerimaan surat atau BPE ya, yang sering kita kenal sebagai BPE. Itu 15 hari kerja setelah bukti penerimaan itu wajib DJP sudah harus menerbitkan keputusan. Baik keputusan persetujuan permohonan atas perubahan metode pembukuan atau tahun buku maupun surat pemberitahuan penolakan. Oke, baik diterima Baik atau terima atau ditolak tolak ya? dia harus Harus ada menerbitkan, harus ada putusan itu. Ini asas kepastian hukum yang tadi Bang Studi bilang. Bagaimana setelah 15 hari kerja kok nggak ada Betul. keputusan? Itu maka permohonan wajib pajak dianggap diterima. Oke, Nah, justru setelah dianggap diterima ya. diterima. Maka setelah 15 hari kerja itu nggak ada jawaban, 5 hari kerja setelah 15 hari terlewat itu DJP sudah harus menerbitkan SK persetujuan, SK izin perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku. Udah harus Oke, terbit berarti itu. 20 hari 20 hari ya? kerja kalau misalnya. Nah, yang harus diketahui oleh wajib pajak adalah bahwa wewenang untuk menerbitkan SK persetujuan maupun SK penolakannya bukan di KPP. Oh, bukan Jadi di yang meneliti KPP. itu bukan KPP, nanti bukan yang penyuluh pajak di Bukan. kantor pelayanan pajak bukan berarti. yang Lalu? akan
yang memiliki wewenang ini adalah dari Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan atau KLIP. Itu untuk permohonan yang pertama. Oh, oke. Permohonan yang pertama. Untuk permohonan kedua dan selanjutnya, wewenang itu ada di Kanwil DJP. Nah, Oke, baik. Jadi untuk permohonan pertama kali perubahan ke KLIP. ke klip dan untuk perubahan Yang selanjutnya kedua mungkin nanti setelah akan 5 diteliti tahun oleh- kemudian diteliti oleh Kanwil. Kanwil. Setelah si SK surat persetujuan ini terbit, kan ada bagian tahun pajak yang nggak masuk ya. Misalnya dia tadinya Oktober, September. Ada bulan Ada antara bulan ya. antara ya, Gitu. bulan antara itu. Nah, bulan antara itu harus dilaporkan SPT-nya oleh wajib pajak. Ya, Nah, dia bagian dia jadinya SPT tersendiri. Namanya SPT bagian tahun pajak. Pasti ada bulan antara situ. Nah, SPT bagian tahun pajak ini harus dilaporkan oleh wajib pajak yang mengubah metode pembukuan. Nah, DJP atas SPT tersebut berhak untuk melakukan pemeriksaan. Oke, berarti atas SPT Bagian tahun pajak iya, tersebut itu harus akan disampaikan dan kita bisa lakukan pemeriksaan melakukan atas bagian pemeriksaan. tahun pajak itu. Oke, dapat dilakukan Pemeriksaan. Oke, baik. Cukup jelas terkait layanan perpajakan itu ya kawan pajak ya. Kita coba next ke layanan perpajakan selanjutnya nih, karena ada beberapa nih. Itu tadi udah ada singkat, padat, jelas nih kawan pajak tentunya sudah cukup memahami. Iya. Berikutnya nih mengenai mungkin kita akan bahas tentang penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan menggunakan bahasa Inggris nih ya, atau pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris satuan mata uang dolar Amerika Serikat. Ini maksudnya gimana nih? Mungkin untuk kawan pajak yang seperti terdaftar di wajib pajak besar atau khusus, ini Sudah lumrah ya. sudah lumrah gitu. Tapi untuk yang selain di kantor pajak tersebut mungkin belum begitu familiar. Boleh dijelaskan nih, Mas Dodi, baik, gimana? Mbak Dewi dan kawan pajak. Memang seperti yang kita ketahui ya, di sini di PMA ya atau di wajib pajak besar itu kan banyak kan dari wajib pajak luar negeri ya, pemegang sahamnya dan sebagainya, asing lah. Jadi mau nggak mau mereka menggunakan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris ya kan, pembukuannya menggunakan dalam mata uang asing segala macam. Nah, tentunya di Per 8 ini juga diatur nih seperti itu ketentuannya. Jadi di pasal 3 Undang-Undang KUP disebutkan ya Mbak Dewi ya, bahwa wajib pajak mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dengan jelas ya dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin ya atau satuan mata uang rupiah. Nah, jadi wajib pajak yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing atau mata uang selain rupiah, ini wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan dalam pelaksanaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Nah, kemudian juga nih ya di pasal 28 menyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin ya, angka Arab ini maksudnya ini ya, kayak bahasa Indonesia lah ya, seperti itu yang biasa kita. Jadi satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh mata uang asing. Jadi sini disebutkan boleh dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa asing, tapi yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Nah, di regulasi ini disebutkan bahwa secara umum pembukuan di SPT harus menggunakan mata uang rupiah dan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, apabila wajib pajak menggunakan mata uang selain rupiah atau menggunakan bahasa asing, perlu diajukan permohonan izin ke DJP. Jadi harus ada permohonan dulu. Harus permohonan dan izin ya intinya ya. Defaultnya adalah rupiah dan bahasa Indonesia. Tapi bisa menggunakan selain itu asal izin ada dulu. izin atau pemberitahuan. Oke, berarti apakah semua wajib pajak nanti kalau ada kawan pajak yang terdaftar di KPP selain WP besar dan khusus pasti akan suka menanyakan seperti ini. Berarti semua wajib pajak bisa menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dong katanya. Gimana nih Kak? Jadi kalau bahasa di undang-undang kan bahasa asing dan mata uang asing dan bahasa asing ya. Nah, namun perlu kita sampaikan juga bahwa mata uang asing dan bahasa asing yang digunakan sini adalah mata uangnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika. Kemudian
bahasa asing yang digunakan adalah bahasa Inggris. Oke. Ya, jadi nanti kalau tidak dipersempit gitu, nanti tiba-tiba bisa Dibatasi. menggunakan Selain bahasa asing yang Saya lain, menggunakan lain, bahasa yang Arab lain. gitu, nanti Pak Sadi Bingung mengartikan saya. ya. Nah ini kan juga tadi bahasa menurut aturan ya, ketentuan Iya, bahasa undang-undang. Jadi kalau salah menafsirkan tadi dengan angka Arab, nanti kalau bahasa angka Arab gitu tadi kita menafsirkan undang-undang. Nah, terkait wajib pajak tertentu yang dapat menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat ini kita akan bagi menjadi dua ya Mbak Dewi. Yang pertama itu wajib pajak yang hanya perlu menyampaikan pemberitahuan. Hanya perlu menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang dolar Amerika. Jadi dia hanya perlu kasih tahu kita akan kita akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan satuan mata uang dolar dan bahasa Inggris. Itu menggunakan pemberitahuan aja. Cuma Yang- menginformasikan Iya, gitu ya. menginformasikan, sifatnya menginformasikan. Oke. Yang kedua adalah wajib pajak yang harus menyampaikan permohonan izin. Jadi yang pertama hanya menyampaikan pemberitahuan, dua hanya harus menyampaikan permohonan izin. Izin ini nanti yang akan diteliti oleh kita di JP. Nah, yang menyampaikan pemberitahuan itu adalah ada 3 kriteria wajib pajak yang hanya perlu menyampaikan pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam satuan mata uang dolar dan bahasa Inggris, yaitu WP dalam rangka kontrak karya yang beroperasi kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua adalah WP kontraktor kontrak kerjasama di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Yang ketiga adalah wajib pajak kerjasama operasi yang anggota KSO ya, kalau kita sebutnya KSO-nya itu semuanya sudah memiliki izin menggunakan menyelenggarakan pembukuan menggunakan mata uang dolar dan bahasa Inggris. Nah, ketiga WP ini dia hanya perlu menyampaikan pemberitahuan saja. Dia tidak perlu izin, tidak perlu menyampaikan permohonan izin gitu. Nah, hanya sifatnya memberitahu. Itu sifat memberitahu. Tapi nanti tetap syarat SKF tetap ada di situ, iya, tetap melekat ya, di situ. Tetap melekat. Oke, baik. Kemudian kalau wajib pajak yang memerlukan izin itu adalah yang pertama adalah wajib pajak dalam rangka PMA atau penanaman modal asing yang beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Nah, yang kedua adalah wajib pajak BUT. Wajib pajak BUT sesuai dengan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PPH ataupun menurut P3B itu juga bisa mengajukan izin. Kemudian adalah yang ketiga adalah wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri. Misalnya wajib pajak di Indonesia ini sifatnya adalah sebagai anak atau subsidiary company, yang di luar negerinya adalah parent company atau induknya. Kemudian yang keempat adalah wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya, sahamnya baik sebagian atau seluruhnya di bursa efek luar negeri. Di bursa efek luar negeri itu bisa mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan pembukuan bahasa asing. Kemudian yang kelima adalah kontrak investasi kolektif yang menerbitkan reksadana dengan denominasi mata uang Amerika Serikat. Kemudian selanjutnya adalah wajib pajak yang memang fungsionalitas yang memang laporan keuangannya menggunakan mata uang itu gitu. Wajib pajak yang secara fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika. Itu juga bisa menggunakan izin meminta izin untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa asing. Kemudian wajib pajak yang terikat dengan pemerintah Indonesia. Ada perjanjian ya. Ya, di perjanjian tersebut memang mensyaratkan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar. Nah, selanjutnya adalah kebalikan dengan yang tadi itu adalah wajib pajak KSO. Yang tadi kan KSO semuanya anggotanya sudah memiliki izin ya. Nah, ini adalah wajib pajak KSO yang hanya sebagian anggotanya yang menggunakan izin. Nah, maka dia harus meminta izin untuk dapat menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika. Jadi kita bagi menjadi dua itu. Berarti cukup spesifik ya, Spesifik, antara betul. Pemberitahuan dan permohonan sudah diatur detail dan spesifik. Jadi hanya kalau hal-hal kita lihat tidak semua wajib pajak bisa untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar.
Oke, baik-baik. Jadi ada dibedakan antara pemberitahuan dan penyampaian permohonannya. Oke, baik-baik. Nah, satu lagi nih Mas. Oke. Sebelum kita sebenarnya sebelum menutup obrolan kita nih. Iya. eh, jikalau gini, kalau misalnya wajib pajak nih memang sudah telah memiliki nih sebelumnya surat keputusan izin gitu, tapi keputusan dimaksud tuh rusak gitu atau tidak terbaca, hilang atau tidak dapat ditemukan kembali karena kan sebelumnya belum Iya, sedigitalisasi belum terdigitalisasi Seperti ya, seperti sekarang gitu. masih hard copy. Betul, ada kawan pajak yang memang perusahaannya sudah memiliki izin tersebut gitu, Iya. tapi kemudian mungkin ada berencana untuk mengubah gitu. Tapi eh, kalau yang sebelumnya hilang atau rusak atau bagaimana itu eh, teknisnya gimana ya gitu. Oke. Kalau kawan pajak mencari-carinya tuh Betul. nggak ada gitu. Masih bisa apa enggak gitu. Iya. Itu masih berlaku nggak nih Iya. gitu. Tentunya Mbak Dewi ya, di layanan administrasi perpajakan ini tadi yang seperti awal untuk memberikan kemudahan pada wajib pajak. Nah, bagaimana kalau hilang atau rusak? Jadi wajib pajak dapat mengajukan permohonan penerbitan kembali keputusan tersebut yang diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak secara elektronik melalui portal wajib pajak itu sendiri. Oh, Nah, oke, jadi baik, dengan baik. melampirkan asli keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang asing dolar Amerika Serikat ya, dalam hal keputusan dimaksud rusak atau tidak terbaca. Kadang belum rusak tapi nggak terbaca nih, udah kusam karena lama ya. Lama ya. Betul, Lama, betul, iya. betul. Dulu kan bentuknya kertas Masih ya. kertas, Iya. belum Atau digital. kalau seandainya hilang, minta surat hilang dari Keterangan kepolisian, hilang. keterangan hilang dari iya, iya, kepolisian. betul. Jadi bisa diajukan kembali. Jadi tenang, jadi izinnya sesuai permohonan wajib pajak dalam hal permohonan disetujui. Jadi keputusan diterbitkan kembali. Dalam hal disetujuin ya Mbak Dewi. Saya tentukan tidak sekonyong-konyong bilang surat keterangan hilang. Hilang, Ternyata gitu. ternyata tidak. Dan juga bisa menolak nih dari jalur pajak dalam hal permohonan itu ditolak. Ditolak. Seperti itu. Seperti itu. Baik, cukup cukup jelas nih kawan pajak Saya semuanya menambahkan nih. sedikit Mbak Dewi Oke, yang oke. tadi Gimana? terkait yang kita bagi menjadi dua ya. Ada Ada permohonan permohonan, ada dan pemberitahuan. pemberitahuan. Ini outputnya juga berbeda nih. Outputnya itu berbeda. Ketika dia menyampaikan pemberitahuan, dia nanti dari DJP akan menerbitkan nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan menggunakan mata uang. Ada dua sih, menggunakan bahasa Inggris tapi mata uangnya rupiah. Oke. Yang kedua adalah nomor administrasi pemberitahuan untuk menyelenggarakan pembukuan bahasa Inggris tapi mata uangnya dolar. Jadi ada dua, bahasa Inggris mata oke. uangnya rupiah, bahasa Inggris dan mata uangnya dolar. Nah, sedangkan yang tadi menggunakan izin itu nanti akan terbit keputusan izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika. Nah, ketika wajib pajak sudah mendapatkan ini, yang tadi nomor pemberitahuan itu sifatnya nanti ketika wajib pajak memberitahukan dia akan otomatis keluar nomor pemberitahuan, tidak perlu dilakukan penelitian lagi. Kan penelitian udah by system. Ya ketika pemberitahuan langsung di akun Korteksnya terbit nomor pemberitahuan. Nah, sedangkan izin kan tadi diteliti oleh DJP, diteliti selama 15 hari baru terbit surat izin ya. Nah, setelah itu semua terbit, maka apa yang harus dilakukan wajib pajak? Nah, wajib pajak itu bisa mulai menggunakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika itu seperti yang tadi metode pembukuan di awal itu harus taat asas selama 5 tahun. Itu tetap harus dilakukan, harus dipatuhi gitu. Asas tersebut. Jadi tidak bisa tahun depan kita udah dapat izin, kayaknya dolar lagi turun nih gitu. Berubah. Kita ubah lagi gitu. Nggak boleh spekulatif seperti itu Iya, ya. tidak bisa. Oke, baik. Terima kasih nih, Mas Adi dan Mas Dodi yang penjelasannya super jelas dan daging semua nih kawan pajak nih. Walaupun pagi hari ini kita baru tambahan layanan perpajakannya cuma 2 ya, berarti totalnya sudah 5 kita. 5. Dan dia ada 13 layanan perpajakannya. Tenang kawan pajak semua, nanti kita akan lanjutkan pada episode-episode obrolan berikutnya. Tapi sebelum saya akhiri nih, saya mau rangkum sedikit nih yang tentang 2 layanan perpajakan yang tadi terkait Per 8 tahun 2025 yang barusan kita bahas. Antara lain tadi kita membahas tata cara perubahan metode pembukuan dan atau tahun buku
yang kini dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem Cortex gitu, dan dengan waktu penyampaian dan persyaratan yang sudah ditentukan tadi dijelaskan lebih detail. Dan mengenai tata cara pengajuan izin atau pembatalan pembukuan dan pencatatan dalam bahasa Inggris atau dolar juga sudah dapat dilakukan melalui sistem Cortex. Oke, sebelum kita benar-benar pamit lagi nih, kita mau bilang sekali lagi terima kasih buat Oke. Mas Dodi, Mas Adi sebagai narasumber kita pagi hari ini sudah membahas layanan perpajakan lanjutan dari yang sebelumnya. Dan pastinya terima kasih juga buat kawan pajak yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir pada obrolan pagi hari ini. Semoga kawan pajak jadi semakin paham dan siap menghadapi layanan pajak yang semakin digital dan praktis melalui Cortex. Jika ada pertanyaan lanjutan, jangan ragu untuk menghubungi kami bisa melalui Kring Pajak 1.500-200 atau melalui DM Instagram kami, ataupun dapat langsung datang ke KPP Wajib Pajak Besar 2. Saya Yuselvido Septiana mewakili seluruh tim, mohon pamit undur diri. Tapi sebelum itu, seperti biasa nih, Pantun. kita tutup dulu dengan pantun. Pantun. Cakepnya boleh ya, Baik, Mas Adi dan siap. Mas Dodi. Pajak dibayar, negara pun kuat. Cakep. Layanan digital makin tepat, ilmu bertambah, hati pun semangat. Sampai jumpa pada episode berikutnya yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih.